Pada video ini, saya akan membahas materi model pembelajaran mind mapping yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Adi Septa Bangun dengan NPM 200920008. Yang pertama kita bahas adalah pengertian model pembelajaran mind mapping. Model pembelajaran mind mapping merupakan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan, dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Aris Soimin, mind mapping atau pemetaan pikiran adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Setelah membahas pengertiannya, selanjutnya adalah metode mind mapping. Metode mind mapping atau peta pemikiran adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Bujana, Kepala Brain Foundation. Peta pikiran adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Setelah selesai, catatan yang dibuat membentuk sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama di tengah, sementara subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Cabang-cabang tersebut juga bisa berkembang lagi sampai ke materi yang lebih kecil, sebagaimana struktur keturunan manusia yang berkembang terus sampai akhir tiba, sehingga terbentuklah sebuah sistem keturunan manusia hidup sampai hari akhir. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran mind mapping. Dalam mind mapping ada 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu menyampaikan kompetensi dan memberikan penjelasan singkat mengenai materi pembelajaran. Langkah yang kedua, membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk membuat mind mapping. Langkah yang ketiga, siswa bekerja dalam kelompok membuat mind mapping. Langkah yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Langkah yang kelima, membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah berlangsung. Dan langkah yang keenam, memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik metode pembelajaran mind mapping. Pada mulanya, model pembelajaran peta pikiran ini berasal dari sebuah penelitian para ilmuwan yang mempelajari tentang bagaimana cara otak mengolah dan memproses informasi pengetahuan. Pada awal penelitian, ilmuwan beranggapan bahwa otak mengolah dan memproses informasi secara linier. Ini bisa dianalogikan seperti kita menyimpan barang di gudang. Tetapi, penelitian akhir menemukan bahwa otak mendapatkan informasi dengan cara mengkombinasikan antara aroma, gambar, pikiran, bunyi, dan perasaan yang terbagi menjadi format linier. Ini bisa dicontohkan ketika mengingat tulisan atau ceramah. Otak bisa terpicu ingatannya dengan merasakan dan melihat simbol, warna, bunyi, gambar, aroma, serta perasaan. Maka dari itu, untuk bisa memanfaatkan peta pikiran secara optimal, pembuatan mind mapping sebaiknya dikombinasikan dengan warna, gambar, serta simbol yang indah. Ini bermanfaat agar peserta didik bisa mengingat informasi pengetahuan, bacaan, tulisan pada materi yang efektif. Dengan proses berpikir ini, individu bisa mengkategorikan pikirannya seperti halnya kita meletakkan sesuatu barang di tempatnya, seperti buku diletakkan sesuai dengan genrenya masing-masing. Teknik tersebut bisa mempermudah individu untuk berpindah dari satu teori ke teori yang lain, karena mekanisme pada mind mapping bermanfaat menjadikan kinerja otak menjadi lebih efisien dan proses informasi bisa lebih efektif. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran mind mapping. Menurut Michalko,
Mind mapping mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama mengaktifkan seluruh otak, yang kedua membersihkan akal dari kesusatan mental, yang ketiga memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan, yang keempat membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah, yang kelima memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian, dan yang keenam memungkinkan kita untuk mengelompokkan konsep, membantu kita membandingkannya. Menurut Alamsyah, menjelaskan 7 manfaat menggunakan metode mind mapping. Yang pertama, dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas. Yang kedua, dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merahnya antara topik. Yang ketiga, terdapat pengelompokan informasi. Yang keempat, menarik perhatian mata dan tidak membosankan. Yang kelima, memudahkan kita berkonsentrasi. Yang keenam, proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar-gambar, warna, dan lain-lain. Yang ketujuh, mudah mengingatnya karena ada penanda-penanda visualnya. Setelah membahas kelebihan dan manfaat dari model pembelajaran mind mapping, selanjutnya yang kita bahas adalah kekurangan model pembelajaran mind mapping. Dalam kekurangannya ada 2. Yang pertama, pada siswa yang memiliki kelebihan atau cenderung lebih mudah belajar dengan cara audio, kurang mendapat porsi karena karakter pelajaran ini lebih berfokus pada gambar atau ilustrasi. Dan yang satu lagi adalah hampir seluruh materi yang dipraktikkan dalam model pembelajaran ini lebih mengutamakan rincian yang mendalam. Demikianlah penjelasan dari model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping. Terima kasih.